Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rizky Untari, NIM 193141009, 2. Ririn Erlina, NIM 193141014, dan 3. Rismaya Winda Aryani, NIM 193141015. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Simak video ini sampai habis ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 pembahasan dalam materi pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian pemetaan tematik. Yang kedua, langkah-langkah pemetaan dalam pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan dari pemilihan tema bagi peserta didik. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pemetaan tema. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran secara utuh pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang sudah dipilih. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi, pengajaran, dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Selanjutnya, B. Langkah-langkah pemetaan dalam pembelajaran tematik. 1. Pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Nah, dalam melakukan pemetaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, mempelajari standar kompetensikan dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan jaringan tema. Menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, untuk merancang pembelajaran terpadu model Webert, hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, menemukan atau memilih tema sentral. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai. Dan keempat, menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penyusunan silabus pembelajaran tematik. Kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang tidak bisa dikaitkan dalam pembelajaran tematik disusun dalam silabus tersendiri. Format silabus disusun dalam bentuk matriks dan memuat mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, dan indikator atau yang dirumuskan oleh guru, yang akan dicapai pengalaman belajar, materi pokok, strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan sumber bahan pustaka yang dijadikan rujukan. Selanjutnya, yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran atau desain pembelajaran tematik. Nah, tahap terakhir dari penyusunan perencanaan pembelajaran tematik adalah penjabaran silabus ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun komponen rencana pembelajaran tematik adalah yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, kompetensi dasar, yang ketiga, materi pokok, yang keempat, strategi pembelajaran, yang kelima, alat dan media yang digunakan, dan yang keenam, yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut. Pembahasan yang ketiga adalah maksud dan tujuan pemilihan tema bagi peserta didik. Yang pertama, memudahkan untuk memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama.
Yang ketiga, lebih bergairah untuk belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Yang keempat, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kelima, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Keenam, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan atau pengayaan. Ketujuh, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Dan yang kedelapan, budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuhkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, itu tadi pembahasan kita mengenai pemetaan tematik dalam pembelajaran tematik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.